Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah naungan langit Makkah yang mulia, jutaan hati merindu untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajj, sebuah perjalanan fisik dan ruhani yang menjadi impian setiap mukmin. Tersebutlah kisah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang zuhud dan dicintai. Tahun ini, kerinduannya pada Baitullah telah memuncak, membawa ia pada persiapan panjang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Selama bertahun-tahun, ia menabung setiap keping dinar dengan penuh peluh dan doa. 500 dinar emas telah terkumpul, cukup untuk perjalanan suci melintasi padang pasir menuju tanah haram. Bersama rombongan jamaah lainnya, ia melangkah meninggalkan tanah kelahirannya. Bibirnya tak henti melantunkan talbiyah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwa. Perjalanan haji di masa itu bukanlah perkara mudah. Ribuan mil harus ditempuh dengan kesabaran, ujian fisik, dan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Setibanya di kota Kufa, kafilah memutuskan untuk beristirahat. Namun, di kota inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sebuah ujian yang akan mengubah makna ibadah bagi Abdullah bin Mubarak. Saat berjalan di sudut kota yang sunyi, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah pemandangan yang menggetarkan nuraninya sebagai seorang manusia dan hamba Allah. Ia melihat seorang wanita memungut bangkai burung gagak yang telah mati. Sebuah pemandangan yang menyayat hati, membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya dalam keheranan yang mendalam. Dengan nada yang lembut dan santun, ia bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang engkau lakukan dengan bangkai itu? Bukankah itu diharamkan oleh syariat?" Wanita itu menjawab dengan suara bergetar, "Tuan, kami adalah keluarga yang malang. Sudah berhari-hari anak-anakku tidak makan. Bagiku, bangkai ini telah menjadi halal karena keadaan darurat yang mengancam nyawa kami." Ia adalah janda dari seorang laki-laki yang dizolimi, meninggalkan anak-anak yatim tanpa harta sedikit pun. Mereka hidup dalam kemiskinan yang mencekik di tengah keramaian kota. Mendengar penuturan itu, hati Abdullah bin Mubarak seakan teriris. Ia teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak beriman seseorang kepadaku hingga ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan." Terjadi pergulatan hebat di dalam batinnya. Di satu sisi, ada kerinduan luar biasa pada Ka'bah. Di sisi lain, ada jeritan lapar anak-anak yatim yang membutuhkan pertolongan saat ini juga. Ia menyadari bahwa menolong sesama yang menderita adalah inti dari ketaatan. Ia memutuskan untuk memberikan seluruh bekal hajinya kepada keluarga malang tersebut. Ia berkata, "Ambillah ini untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Inilah hajiku tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal sedikit ini." Doa-doa tulus mengalir dari bibir sang wanita, menembus langit ketujuh. Abdullah bin Mubarak pergi tanpa sisa uang sepeser pun untuk melanjutkan perjalanan ke tanah suci. Ia pulang ke rumahnya dengan hati yang lapang. Baginya, membantu hamba Allah yang kesulitan adalah bentuk ibadah yang tak kalah mulia dari ritual di Padang Arafah. Waktu berlalu dan musim haji pun usai. Para jamaah kembali ke kota mereka. Abdullah bin Mubarak datang untuk menyambut saudara-saudaranya yang telah menunaikan ibadah suci. Namun, keanehan terjadi. Setiap jamaah yang ia temui berkata, "Terima kasih wahai Abdullah, kau telah membantu kami saat di Mekah," atau "senang sekali melihatmu saat tawaf kemarin." Abdullah tertegun. Ia tahu pasti bahwa dirinya tidak pernah sampai ke Makkah tahun itu. Ia hanya berada di rumahnya setelah memberikan bekalnya di Kufa. Malam itu, dalam tidurnya, ia didatangi sebuah mimpi yang indah. Seorang malaikat
atau suara tanpa rupa memberikan kabar gembira kepadanya tentang rahasia di balik kejadian aneh tersebut. Suara itu berkata, "Wahai Abdullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima amalmu. Karena kedermawananmu, Allah mengutus malaikat yang menyerupai wajahmu untuk melaksanakan haji atas namamu." Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Ibadah haji yang ia batalkan demi kemanusiaan justru dicatat sebagai haji yang mabrur di sisinya, bahkan menjadi sebab diterimanya haji seluruh jamaah tahun itu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesalehan tidak hanya diukur dari ritual formal, tetapi juga dari kepekaan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un tentang mereka yang mendustakan agama. Salah satunya adalah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemanusiaan adalah puncak ketaatan. Mencintai makhluknya adalah jalan pintas untuk mendapatkan cinta Sang Khalik. Janganlah kita sibuk mengejar ibadah sunnah, namun mengabaikan kewajiban sosial di depan mata. Islam adalah agama yang seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna jika hubungan kita dengan sesama manusia dipenuhi dengan kasih sayang. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut seperti Abdullah bin Mubarak. Hati yang mampu melihat penderitaan orang lain sebagai panggilan ibadah yang utama. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi sesama. Terimalah amal ibadah kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Abdullah bin Mubarak. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.